Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai usaha, energi, dan gravitasi untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dasar. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu Edgar Joseph Maximilian Marpaung, Evita Nur Rahmawati, Gadis Sofian Humaira, Ibrahim Rafi Rohadian, dan saya sendiri Gracia Delia Nababan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai usaha. Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha dinotasikan dengan huruf W. Satuan usaha adalah Joule, yang didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberi gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Oleh sebab itu, 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha yang dilakukan, F adalah gaya yang diberikan, dan S adalah jarak perpindahan objek. Lintasan usaha dan komponennya. Jika gaya yang diberikan pada objek membentuk sudut, maka persamaannya menjadi W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Theta adalah sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan. Nilai usaha dapat berupa positif, negatif, dan nol. Nilai usaha berupa positif apabila gaya yang diberikan searah dengan perpindahan benda. Nilai usaha negatif apabila gaya yang diberikan berlawanan arah dengan perpindahan benda. Sedangkan nilai usaha berupa nol apabila tidak melakukan usaha. Dan jika diberikan gaya tetapi tidak terjadi perpindahan. Bisa juga jika gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahan. Selanjutnya energi. Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik berasal dari bahasa Yunani, kinetikos, yang artinya bergerak. Jadi, setiap benda yang bergerak, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Energi kinetik dirumuskan sebagai energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat, dengan M merupakan massa benda dan V merupakan kecepatan benda. Hubungan usaha dengan energi kinetik dinotasikan dengan W sama dengan delta EK. Selanjutnya yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Rumus energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H. M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, G sama dengan kecepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Hubungan energi potensial dengan usaha yaitu apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggian yang berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Dirumuskan sebagai W sama dengan delta EP. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi energi mekanik. Definisi dari energi mekanik tersendiri adalah energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Kedua tipe energi di atas, yakni energi kinetik dan energi potensial, merupakan bagian dari energi mekanik. Rumus dari energi mekanik tersendiri adalah EK ditambah EP, di mana EK adalah energi kinetik dan EP adalah energi potensial, dan satuannya merupakan Joule. Hukum kekekalan energi. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Persamaan hukum kekekalan energi mekanik, rumusnya adalah EM1 sama dengan EM2. Jika dijabarkan lagi, yaitu EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2, di mana EK1 itu adalah energi kinetik awal ditambah EP1, yaitu energi potensial awal, sama dengan EK2 yaitu energi kinetik akhir ditambah EP2 yaitu energi potensial akhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi gravitasi.
Gravitasi adalah suatu gaya tarik yang ditimbulkan kepada suatu benda. Gaya gravitasi juga dikenal sebagai gaya tarik bumi atau gaya berat. Nah, hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya gravitasi merupakan antara dua benda gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Newton kemudian berteori bahwa dua benda yang terpisah pada suatu jarak tertentu cenderung saling tarik-menarik. Dua benda yang dimaksud ini adalah benda yang jatuh menuju pusat bumi dan bumi itu sendiri. Gaya tarik ini kemudian dinamakan gaya gravitasi bumi. Gravitasi sendiri merupakan gaya yang tidak bekerja secara langsung atau bersentuhan dengan benda yang dipengaruhinya. Maka gaya gravitasi memiliki medan gravitasi atau daerah di sekitar benda tertentu yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda tersebut. Next. Kemudian, besaran dari gaya gravitasi sendiri dapat disebut sebagai kuat medan gravitasi, di mana besarnya ini adalah satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi. Kuat medan gaya gravitasi pada titik apapun di suatu ruang kemudian didefinisikan sebagai pengertian gaya gravitasi per satuan massa dan bermassa uji. Kuat medan gravitasi ini juga biasanya disebut sebagai percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor. Maka apabila ada dua medan gravitasi yang bekerja pada suatu objek, maka mereka dapat saling berinterferensi antara satu sama lain. Kemudian ada hukum gravitasi. Newton berkata bahwa gaya gravitasi di antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya kemudian berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Apabila dirumuskan, maka akan menjadi seperti ini, di mana F sama dengan konstanta gaya dikali massa kedua benda yang dibagi dengan jaraknya yang dikuadratkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.